Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Citarani Tias, nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip kerja alat-alat yang menggunakan medan elektromagnetik. Yang pertama ada motor DC. Prinsip kerja motor DC yaitu tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut, kutub selatan kumparan akan berhadap dengan kutub selatan magnet dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, maka akan terjadi tolak-menolak sehingga kumparan bergerak memutar hingga utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi dan kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja speaker. Magnet permanen dipasang langsung pada kumparan kawat. Ketika arus bolak-balik sinyal audio mengalir melalui kumparan kawat, kumparan dan corong speaker mengalami gaya yang disebabkan oleh medan magnet dari magnet. Sementara arus bolak-balik dengan frekuensi sinyal audio, corong speaker bergerak maju mundur dengan frekuensi yang sama, menyebabkan pertukaran rapatan dan renggangan pada udara di sekitarnya, dan energi suara lalu dihasilkan. Dengan demikian, speaker mengubah energi listrik menjadi energi suara. Dan frekuensi dan intensitas gelombang suara yang dipancarkan bisa merupakan reproduksi yang akurat dari masukan listrik. Perkenalkan, nama saya Farida Rita Rohim, saya nomor absen 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dita Putri. Solenoid valve. Bagian dari solenoid valve ada coil, solenoid enclosure, core tube, core spring, dan lain-lain. Prinsip kerja solenoid valve. Solenoid valve merupakan salah satu alat atau komponen kontrol yang salah satu kegunaannya yaitu untuk menggerakkan tabung silinder. Solenoid valve merupakan katup listrik yang mempunyai coil sebagai penggeraknya, yang mana ketika coil mendapat suplai tegangan, maka coil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan piston pada bagian dalamnya. Ketika piston berpindah posisi, maka pada lubang keluaran A atau B dari solenoid valve akan keluar udara yang berasal dari P atau supply. Pada umumnya, solenoid valve mempunyai tegangan 100 atau 200 volt AC, namun ada juga yang mempunyai tegangan kerja DC. Selanjutnya adalah magnetron. Bagian-bagian magnetron ada antena, stud bulb, katode filamen, parmen magnet, yoke, radiator, steam, filter box, dan lain-lain. Magnetron merupakan bagian inti dari microwave oven. Komponen ini akan mengubah energi listrik menjadi radiasi gelombang mikro. Pada bagian dalam magnetron, elektron dipancarkan dari sebuah terminal sentral yang disebut katode. Kutub positif yang disebut anode mengelilingi katode menarik elektron-elektron. Selama perjalanan pada garis lurus, magnet permanen memaksa elektron untuk bergerak dalam jalur melingkar. Seiring elektron-elektron melewati resonansi di dalam ruangan oven, elektron-elektron tersebut menghasilkan gelombang medan magnet yang terus-menerus. Perkenalkan, nama saya Yuni Liswanti, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrofon dan magnetometer.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mikrofon. Kalian udah tahu kan mikrofon itu buat apa? Sedikit pengertian dari mikrofon. Mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektronik yang dapat mengubah atau mengkonversikan dari energi akustik atau gelombang suara menjadi energi listrik atau sinyal audio. Mikrofon berfungsi sebagai komponen atau alat pengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Setiap jenis mikrofon memiliki cara yang berbeda dalam mengubah atau mengkonversi bentuk energinya. Tetapi mereka semua memiliki kesamaan, yaitu semua jenis mikrofon memiliki suatu bagian utama yang disebut dengan diafragma. Terus yang selanjutnya yaitu cara kerja mikrofon. Untuk yang pertama yaitu saat kita berbicara, suara kita akan membentuk gelombang suara dan menuju ke mikrofon. Kemudian yang kedua, dalam mikrofon, gelombang suara tersebut akan menabrak diafragma yang terdiri dari membran plastik yang sangat tipis. Diafragma akan bergetar sesuai dengan gelombang suara yang diterimanya. Kemudian, sebuah koil atau kumparan kawat atau voice coil yang terdapat di bagian belakang diafragma akan ikut bergetar sesuai dengan getaran diafragma. Sebuah magnet kecil yang permanen atau tetap yang dikelilingi oleh koil atau kumparan tersebut akan menciptakan medan magnet seiring dengan gerakan koil. Kemudian yang selanjutnya, pergerakan voice coil di medan magnet ini akan menimbulkan sinyal listrik. Kemudian yang terakhir yaitu sinyal listrik yang dihasilkan tersebut kemudian mengalir ke amplifier atau penguat atau alat perekam suara. Yang kedua yaitu tentang magnetometer. Pengertian magnetometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu medan magnet. Satuan internasional yang digunakan untuk mengukur kekuatan medan magnet adalah Tesla. Kemudian beberapa negara menggolongkan magnetometer yang sensitif dengan teknologi militer. Salah satu kegunaan dari magnetometer yang paling umum adalah pada proses screening di bandara untuk melihat seseorang membawa senjata berbahaya dalam pesawat tersebut. Untuk prinsip kerja dari magnetometer adalah menggunakan presesi dari proton. Medan magnet yang cukup kuat akan menginduksi proton atau tempat dalam cairan kaya hidrogen. Sumbu putar proton akan mengikuti sumbu dari magnet. Medan magnet yang kuat dihilangkan. Sumbu putar proton akan mengikuti sumbu medan magnet bumi. Perubahan arah sumbu putar dari proton ini atau dari medan yang kuat ke medan magnet bumi disebut dengan presesi. Perubahan arah sumbu putar ini yang kemudian diterjemahkan oleh alat menjadi pembacaan besarnya medan magnet bumi di lokasi tersebut. Loop detektor. Jadi loop detektor ini merupakan perangkat yang didesain untuk mendeteksi adanya logam kendaraan yang melewati barrier gate. Nah, yang di parkiran itu merupakan salah satu penerapan dari loop detektor atau kita sebut vehicle loop detektor. Jadi palang parkiran akan otomatis membuka atau menutup saat ada kendaraan yang lewat melalui barrier gate sehingga palangnya tidak akan menjatuhi kendaraan. Sensor Hall effect. Sensor Hall effect pada dasarnya terdiri dari potongan tipis semikonduktor tipe P yang berbentuk persegi panjang. Prinsip kerja sensor Hall effect. Jadi, arah aliran elektron pada lapisan silikon tegangannya lurus. Lalu saat magnet didekatkan, maka akan timbul medan magnet. Nah, aliran yang semulanya lurus akan berbelok. Hal ini mengakibatkan pada lapisan semikonduktor akan timbul bagian yang bermuatan positif dan bagian yang bermuatan negatif. Hal ini menyebabkan adanya beda tegangan. Nah, beda tegangan ini yang dinamakan Hall.